Pak Budi dipersilakan Iya, baik. memulai. Iya, baik. Terima kasih Mbak Sita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali kita bisa bertemu di ruang Zoom ini dalam rangka untuk sharing knowledge and experience gitu. Ini sebenarnya lebih ke silaturahmi dengan anggota baru keluarga Hore ya. Mohon maaf belum bisa mengundang secara offline. Ya nanti kita agendakan lah ketemuan secara offline gitu. Ya untuk kali ini kita akan bertemu secara online. Mungkin nanti jangan nunggu saya selesai cerita langsung dipotong kalau ingin bertanya ya. Saya khawatir nanti kalau saya ngomong sendiri capek. Jadi gini, mungkin saya bisa memulai dengan cerita tentang apa yang saya alami ya semenjak saya lulus kuliah, tetapi ada baiknya sebelum bercerita tentang perjalanan setelah lulus kuliah, saya perlu sampaikan bahwa kalau kalian melihat saya ini adalah orang yang secara fisik berbeda dengan orang lain, tapi sebenarnya saya juga mengalami problem psikologis ya, problem kejiwaan. Ya, tidak sekedar apa problem fisik gitu. Dan ini terkait dengan apa ketika saya masih di dalam kandungan ibu saya. Jadi saya itu apa pada saat itu ibu saya itu mengalami kesedihan yang amat sangat ya karena ada problem di keluarga kami. Kemudian ibu saya bersedih ya. Kesedihannya amat sangat gitu ya, stres gitu. Dan ya mungkin yang namanya orang stres itu kan barangkali makannya juga tidak teratur gitu ya, istirahatnya kurang gitu. Dan itu berdampak pada janin yang dikandungnya. Jadi saya dulu pertama kali ngajar itu di Universitas Kartini. Saya punya mahasiswa saya itu dokter. Dia sudah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma. Kemudian dia ingin belajar manajemen, kemudian masuklah Fakultas Ekonomi Universitas Kartini. Nah, beliau ngomong sama saya, kalau ibu mengandung, kemudian mengalami kesedihan yang amat sangat, maka itu akan berpengaruh pada janin yang dikandung. Nanti kalau anaknya lahir itu akan menjadi anak yang gampang sedih, gampang murung, gampang gelisah, gitu. Dan berbagai macam hal-hal negatif yang akan dialami. Dan itu terjadi pada saya ya. Jadi saya sejak kecil itu saya sering kali murung, saya sering kali sedih tanpa sebab yang jelas gitu. Dan itu dampaknya nggak bagus ya, karena saya menjadi sulit untuk bersosialisasi, kemudian untuk belajar itu juga saya butuh waktu yang lama gitu untuk memahami sesuatu. Dan parahnya juga adalah itu juga berpengaruh negatif terhadap kecerdasan intelektual saya. Ya, berpengaruh pada IQ saya. Jadi saya menjadi membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang orang lain ketika mempelajari sesuatu. Ya, dan itu salah satunya karena sulit untuk fokus, sulit untuk konsentrasi. Jadi dampaknya sangat buruk gitu.
Jadi saya ini bisa lulus sekolah, lulus kuliah itu bukan karena saya pinter, tapi hanya karena saya rajin belajar aja, ya. Kayaknya Mas Fajar sudah gabung, gitu. Mas Fajar, matur nuwun, nggih, sudah gabung. Nggih, Pak Budi, sami-sami matur Ya. nuwun sudah Mas ini mohon diundang. maaf, Ini jadi sebentar masih juga, sebentar, Pak. saya ini cerita tentang apa yang saya alami. Jadi apa ya? Ini hanya sharing saja, Mas. Jadi tidak ada ilmu yang dibagikan. Saya ini selalu mengatakan ya kepada Mas Fajar dan yang lain, saya ini dosen biasa, tapi mahasiswa saya semuanya luar biasa. Terutama Mas Fajar ini dari lulus S1 langsung nyambung S2, sekarang sudah S3 gitu. Sementara saya baru lulus S2. Jadi mahasiswa saya hebat-hebat. Nah sayangnya yang sudah ada di dunia kerja hari ini kok berhalangan hadir ini. Ya mudah-mudahan bisa nyusul gitu. Jadi mohon maaf Mas Fajar, jadi sebenarnya saya malu cerita ini. Tapi mungkin ini fakta yang saya alami yang barangkali kalau saya share itu barangkali ada hikmah yang bisa dipetik gitu ya. Guru saya selalu mengatakan bahwa orang itu tidak ada yang ahli hidup gitu ya. Semuanya itu belajar. Jadi belajar tentang apa yang kita alami dan yang dialami oleh orang lain. Gitu. Jadi pengalaman sebagai guru. Jadi saya mau lanjutkan cerita saya tadi. Saya mohon maaf sekali karena harus mengulang cerita yang sama. Maaf Ainun, maaf Erminda, maaf Apel dan yang lain gitu ya. Mungkin Nggih, Pak. Nggih. ini adalah cerita yang apa sudah pernah saya lontarkan dalam potongan-potongan cerita. Tapi saya berharap bahwa kali ini saya akan berikan kisah yang utuh tentang itu. Gitu. Nah, jadi eh, memang enggak gampang ya. Saya mengalami apa, kendala baik fisik maupun psikologis yang membuat saya menghadapi tantangan yang lebih berat ya, ketimbang orang lain. Gitu. Nah, oleh karena itu memang ketika lulus ini saya tidak gampang ya untuk memperoleh pekerjaan gitu. Jadi waktu itu setelah lulus S1 itu lama saya nggak dapat pekerjaan itu. Saya sudah melamar kerja di jalur formal ya maupun informal. Jadi saya mendatangi beberapa dosen saya yang punya kegiatan di luar kampus yang maksudnya dia punya aktivitas bisnis di luar kampus yang barangkali bisa membantu saya gitu. Nah, yang saya datangi pertama adalah Pak Ju. Pak Ju itu guru saya. Saya seringkali mengatakan beliau guru terbaik saya, ya karena memang beliau banyak ngasih ilmu ke saya dan beliau yang telah mengantarkan saya sehingga saya bisa menjadi seorang akademis. Gitu. Mbak Ane, selamat malam sudah gabung ya. Iya, Bapak, selamat malam. Ya, Mbak Amel ini lama nggak ketemu ya. Mbak Amel, Mbak Amalia, Mbak Amel ini angkatan 2012. Malam Mbak Amel, dulu keuangan saya ingat dulu saya pernah menguji skripsinya ya. Bimbingannya almarhum Bu Mustalifah. Nah, jadi sampai mana tadi? Jadi yang pernah saya datangi pertama itu Pak Cu. Gitu. Nah, waktu itu di kampus UNER saya bilang ke Pak Cu, Pak Cu saya ingin melamar jadi dosen di Setia Perbanas gitu.
Beliau waktu itu menjabat Wakil Ketua Setia Perbanas dan ketuanya adalah Profesor Mindrowo. Ya, kemudian beliau ngomong, oh kamu datang aja ke Profesor Mindrowo, kalau beliau setuju kamu saya dukung. Beliau ngomong seperti itu. Nah kemudian saya datang ke Profesor Mindrowo ke rumahnya itu. Profesor Mindrowo itu juga dosen tetap di UNER, cuman nyambi jadi ketua Setia Perbanas waktu itu. Nah Pak Ju itu wakil ketuanya. Kemudian saya datang ke rumah itu beliau masih mandi, diterima oleh Ibu Mindrowo dan Ibu Mindrowo menanyakan, ada apa Dek? Mau ketemu Profesor Mindrowo Bu? Terus ya ditunggu dulu aja Bapak masih mandi. Setelah selesai mandi beliau sudah nenteng tas mau berangkat kerja. Kemudian nanyai saya, ada apa Dek? Mau ngajukan lamaran Prof ke Setia Perbanas gitu. Oh nggak bisa, sudah diisi dosen senior. Ya, padahal teman saya waktu itu banyak yang ngajar di Setia Perbanas. Ya, bahkan adik kelas saya itu sudah menjadi asisten dosen ketika itu ya. Dulu untuk jadi dosen tuh gampang, lulus S1 itu sudah bisa jadi dosen ya. Dan apa namanya, saya ini juga ngajar itu ijazah cuma S1, setelah itu baru masuk S2. Nah, jadi intinya nggak mau nerima gitu ya. Saya sampai ngomong, Prof ini barangkali lamaran saya sampaikan ke Prof, barangkali suatu saat ada kebutuhan dosen baru gitu. Oh enggak usah Dek, dibawa aja gitu. Nah saya pulang itu mampir ke rumah teman saya cerita itu teman saya marah-marah gitu. Iya, sampai mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Jadi intinya ya kecewa lah gitu ya, kecewa karena ya maksudnya membela saya gitu. Nah kemudian ya karena lama nggak dapat kerja, ya saya melanjutkan melanjutkan aktivitas saya waktu saya masih kuliah dulu. Saya ngasih les, ada yang privat, ada yang grup ke anak-anak SMA, SMP, SD gitu. Matematik, bahasa Inggris, fisika gitu ya. Nah kemudian saya nyewa satu kamar gitu untuk ngajar les privat maupun grup gitu untuk ngisi kekosongan sambil cari-cari kerja. Kemudian saya datangi beberapa dosen yang lain itu, ada yang secara terus terang mereka mengatakan problemmu itu fisik Bu. Nah tapi ya coba aja lah kamu tinggal alamatmu, kamu tulis di sini, nanti kalau sewaktu-waktu ada apa lowongan kerja kamu saya kabari gitu. Nah karena belum belum rezeki juga gitu, akhirnya saya mendatangi ke rumah Pak Su lagi, ke rumahnya ya. Kemudian saya sampaikan ke beliau, Pak Ju, saya ini sudah berusaha gitu ya, tapi sampai sekarang saya belum bekerja. Dan ada beberapa dosen yang saya datangi itu, ada yang mengatakan problemmu itu fisik Bud, gitu. Nah saya harus gimana Pak? Saya sudah berusaha gitu. Kemudian beliau nanya saya, lah kamu pengen kerja apa Bud? Gitu. Ya mungkin di konsultan gitu Pak. Atau saya ngajar itu insya Allah saya mampu. Cuman mereka itu yang enggan menerima saya bilang gitu. Nah, nek awakmu pengen ngajar, itu loh, kakak kelasmu Mbak Eva itu sekarang jadi dosen jadi dekan di Universitas Kartini, di Fakultas Ekonomi Universitas Kartini gitu. Para nono yang ngomai, saya dikasih alamatnya gitu. Nah, Mbak Eva itu adalah kakak kelas saya di atas saya 1 tahun.
Dia dosen tetap di UNER, waktu itu barusan diangkat dosen tetap. S1-nya UNER, S2-nya dia punya 2 master, master ekonomi di Inggris dan master sosial di Belanda. Kemudian saya datang ke rumahnya, dan karena aktivitasnya banyak, jadi kemungkinan besar kalau nyampe sana itu belum tentu saya ketemu dengan Mbak Eva gitu ya. Maka saya dari rumah itu sudah ninggal surat gitu. Yang intinya, Mbak Eva tolong saya dibantu gitu. Nah benar nyampe rumah sana itu beliau nggak ada, dan di teras rumah itu ada meja yang di pojok itu tempat teman-teman untuk ninggal pesan di situ. Maka surat itu saya taruh di tempat itu. Nah, seminggu kemudian saya dapat panggilan dari Universitas Kartini untuk datang menghadiri rapat koordinasi perkuliahan semester baru itu tahun 93. Jadi saya mulai ngajar itu, saya nggak ngelamar, langsung disuruh ngajar. Dan kuliahnya malam ya, habis maghrib itu. Nah, itu pertama kali saya ngajar. Kemudian mahasiswanya ya hampir 100% pegawai ya. Sehingga kuliahnya malam, mereka sepulang kerja. Nah, 1 tahun kemudian Mbak Eva itu ngabari saya, "Bud, awakmu digoleki Pak Cuk, ketoke wonge butuh awakmu." "Oh iya Mbak, engko tak paranane ning kampus UNER," kita bilang gitu. Kemudian saya datang ke UNER untuk ketemu Pak Cuk. Lalu kemudian saya tanya, "Pak Cuk, Bapak butuh bantuan saya ya?" "Oh iya Bu, tolong aku dibantu ya. Saya sekarang ini menjadi Wakil Ketua ISEI Surabaya, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Surabaya. Nah, tolong aku dibantu gitu." "Iya siap Pak, saya bantu," gitu. Nah, mumpung ketemu Pak Cuk, saya itu menyampaikan ke beliau, saya sudah 1 tahun ngajar, rasanya kok saya mampu gitu ya. Kepada beliau saya utarakan bahwa, "Pak, saya sebenarnya ngajar itu mampu kok Pak. Cuman mereka itu yang nggak memberikan kesempatan pada saya gitu. Apalagi di Perbanas kan mestinya fasilitasnya lebih lengkap gitu. Loh aku ngerti Bud, lawang kowe iki mahasiswaku kok. Aku ngerti banget. Awakmu mulai kau omahku iku, aku ngomong meneh yang Profesor Mindro. Prof, mungkin Budi perlu dikasih kesempatan. Oh, gak iso deh, nek deh gak iso ngajar, nah, macam-macam alasannya gitu. Nah, kata Pak Jo, aku sih sampai sedih kok ada orang yang pemikirannya kayak gitu. Kamu tahu adikku tuh disable kakinya waktu kecil tuh kena polio. Jadi saya baru tahu kalau adiknya Pak Ju itu ada yang disable ya. Waktu kecil itu pernah kena polio. Jadi saya baru tahu kalau saya ini sebenarnya dibela oleh Pak Ju ya. Cuman karena beliau bukan ketua, beliau hanya wakil ketua, sehingga eh, tidak punya kewenangan gitu ya untuk menerima dosen baru gitu. Maaf saya sambil minum ya ini. Saya kok harus. Nah kemudian setelah itu saya mulai diminta oleh Pak Ju untuk bantu di ISEI ya, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Nah, sampai sekarang saya di ISEI mulai 94 sampai sekarang ini. Dan
Karena saya di ISEI, maka kemudian saya kenal dengan beberapa dosen di berbagai perguruan tinggi di Surabaya. Jadi saya kenal sama Pak Duyarko itu karena beliau pengurus ISEI. Kemudian kesempatan pertama itu datang dari UWM, ya, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada saat itu UWM itu butuh dosen pengganti, ya, karena ada salah satu dosen yang meninggal dan perkuliahan sudah 3 kali pertemuan harus digantikan. Nah, Pak Daniel itu bendaharanya ISEI, beliau adalah wakil dekan di Universitas Katolik Widya Mandala. Kemudian beliau ngomong saya, Pak Budi, ada salah satu dosen WM yang meninggal dan ini harus diganti. Mata kuliahnya perekonomian Indonesia. Apakah Pak Cuk bersedia ya Pak untuk menggantikannya? Saya tak ngomong Pak Cuk dulu ya Pak Daniel. Kemudian saya sampaikan ke Pak Cuk, Pak Cuk, Bapak dimohon untuk menggantikan salah satu dosen WM yang meninggal untuk mengajar mata kuliah perekonomian Indonesia. Terus beliau ngomong saya, oh gak iso Bud, jadwalku wis penuh ya. Awakmu aja nih iso itu. Beliau ngomong seperti itu, kemudian saya ngomong ke Pak Daniel, mohon maaf itu Pak Cuk nggak bisa Pak, jadwalnya sudah penuh. Kata beliau, saya aja bisa, katanya gitu. Nah, oh gini aja Pak Budi bikin surat lamaran, kemudian minta rekomendasi pada Pak Cuk, gitu. Nah, baik Pak Daniel, saya sampaikan ke Pak Cuk, gitu. Pak Cuk, kata Pak Daniel, saya disuruh bikin surat lamaran, tapi ada rekomendasi dari Bapak. Gitu. Ya wes Bud, gawinen ae surat rekomendasi ini, aku kari tanda tangan. Gitu. Lah zaman itu saya nggak tahu itu wujud surat rekomendasi itu seperti apa ya. Kemudian saya ngomong sama Mbak Ita itu pengurus ISEI. Saya sampaikan, Mbak, saya disuruh bikin surat rekomendasi oleh Pak Cuk. Seperti apa gitu. Oh, tak wei contoh Bud gitu. Saya dikasih contoh. Ya intinya menulis sesuatu tentang kebaikan kita. Seolah-olah itu yang nulis itu Pak Cuk. Padahal Pak Cuk tinggal tanda tangan. Lalu kemudian saya datang ke WM, saya sampaikan ke Pak Daniel dan wakil dekannya itu ternyata adik kelas saya waktu di UNER, Bu Widya Utami, sekarang sudah profesor. Nah, kemudian saya mulai diminta ngajar pada saat itu langsung melanjutkan dosen yang meninggal itu ya di pertemuan keempat mata kuliah perekonomian Indonesia. Dan setiap semester saya dapat jadwal ngajar di UM. Ya bukan dosen tetap ya, dosen LP istilahnya, dosen luar biasa. Jadi waktu itu saya kerja di ISEI, jam kerja jam 9 sampai jam 3 sore, kemudian ngajar di UM itu jadwalnya pagi sebelum jam 9 atau sore di atas jam 3, malam harinya ngajar di Kartini. Nah, kemudian peluang kedua itu datang dari Universitas Kristen Petra. Waktu itu ada Pak Roni ya. Pak Roni itu pengurus ISEI, sampai sekarang beliau masih menjadi pengurus ISEI. Pak Roni bilang, Bud, bikin lamaran ke Petra, Bud, nanti saya bawanya. Oh iya Mas, saya bikinnya dulu gitu. Akhirnya lamaran saya dibawa, lalu saya diminta untuk ngajar di Petra. Pak Roni itu adalah ketua jurusan manajemen di Universitas Kristen Petra. Nah, jadi saya punya jadwal ngajar itu kalau malam di Kartini, kalau pagi itu di WM, atau sore gitu ya, di atas jam 3 sama di Petra. Nah, berikutnya itu
di UNESA itu saya diminta oleh Pak Duyarko. Pak Duyarko itu pada saat itu menjadi sekretaris jurusan manajemen di UNESA. Ketua jurusannya adalah Profesor Yun Suryanti ya. Dulu belum profesor. Nah, jadi saya diminta oleh Pak Dwi, Mas, yang gawe lamaran jadi dosen LB nang UNESA. Engko tak cangkinge gitu. Nah, maka kemudian saya bikin lamaran, lalu diajukan ke UNESA. Saya mulai ngajar di UNESA sekitar 2003 atau 2004 gitu ya. Jadi saya mengajar di beberapa perguruan tinggi dengan jadwal yang saya buat tidak bertabrakan gitu. Di UNESA kalau dapat jadwal siang saya geser pagi sebelum jam 9 atau saya geser sore di atas jam 3 itu. Terkadang saya pernah ganti itu jadwal Sabtu ya. Jadi di UNESA itu fleksibel pada saat itu boleh mengadakan perkuliahan di hari Sabtu. Jadi seperti itu yang saya lakukan ya ketika itu. Nah, apa namanya? Ya ini mungkin ada pelajaran penting yang bisa dipetik ya. Saya kira Mas Fajar, Prof. Anang itu banyak membuat penelitian tentang modal sosial, ya, social capital. Dan yang terbaru adalah digital capital sosial, digital capital, digital social capital ya, modal sosial digital. Jadi modal sosial itu memang sangat penting ya bagi seseorang untuk meraih peluang untuk menuju sukses gitu. Nah, modal sosial bisa dari pertemanan, dari komunitas gitu. Jadi saya merasa bahwa gara-gara saya di ICI saya memiliki modal sosial gitu. Dan alhamdulillah pertolongan Allah datang ya ke saya. Jadi memang peluang bagi orang seperti saya ini memang nggak banyak ya, nggak banyak peluang. Tetapi karena ketabahan kita, kesabaran kita menghadapi sesuatu, Allah itu akan membantu dan perlahan-lahan peluang itu bisa terbuka gitu ya. Tapi ya memang nggak gampang ya sesuatu bisa saya raih, tetapi dengan jalan yang nggak gampang gitu. Karena problem yang saya alami gitu ya, secara fisik saya punya problem, kemudian secara psikologis saya juga memiliki problem, sehingga apa tidak mudah gitu ya buat saya untuk bisa survive gitu. Dan mungkin saya juga perlu cerita bahwa di masa SMA dulu saya itu setiap bulan tuh harus konsultasi ke psikiater di rumah sakit Dr. Sutomo gitu, ya, agar supaya saya bisa survive. Bahkan waktu kuliah itu saya juga sesekali perlu konsultasi ke psikiater supaya saya bisa survive. Nah itu memang nggak mudah ya buat saya. Di titik ini saya merasa bersyukur, saya merasa beruntung, saya merasa ikhlas gitu. Tapi sebenarnya untuk sampai ke ikhlas itu ada proses panjang yang harus saya lalui. Ya banyak kendala, banyak hambatan yang tidak ringan gitu ya, yang saya alami. Nah, kemudian pada kesempatan selanjutnya saya kemudian bisa menjadi dosen tetap di Universitas Negeri Surabaya, dan karena ada modal sosial, ada pertemanan gitu. Jadi ceritanya
Prof Yun Suryanti itu, kemudian Prof Susanti, ya. Jadi Bu Yun, Bu Santi sama Pak Eko itu, Pak Eko Wahyudi mantan dekan itu ngambil S2 di UNER, ya. S2 manajemen di UNER. Dan beliau ini background-nya IKIP ya, dulu kan Universitas Negeri Surabaya itu IKIP ya. Jadi background-nya pendidikan, sehingga ketika masuk ke jalur murni, ya, maka dapat ilmu teori ekonomi makro, mikro, ekonomi manajerial itu. Mereka memang kesulitan karena background-nya IKIP ya. Sehingga Pak Eko tuh minta tolong saya untuk membantu dalam mengerjakan tugas, kemudian ngajari ya ketika mereka belajar bersama. Bukan karena saya pintar, karena saya sudah lebih dulu belajar tentang mata kuliah itu. Gitu. Ya kalau mereka bertiga orang pintar semua, gitu. Buktinya Profesor Yun Suryanti jadi guru besar ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Sekarang menyusul Bu Santi ya, barusan profesor. Pak Eko sudah pernah jadi dekan di Fakultas Ekonomi UNESA ya. Sekarang menempuh S3 di Brawijaya. Hampir selesai. Jadi mereka orang-orang hebat semua. Hanya kebetulan dalam mata kuliah yang ditempuh di S2 manajemen di UNER itu kebetulan saya sudah menempuh mata kuliah itu sebelumnya. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Sorry ini saya cerita sendirian. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Dulu sebenarnya saya sudah pernah diwawancara oleh Mbak Ica ya. Mbak Ica masih gabung ya. Oh, Mbak Ica kayaknya sudah live ya. Jadi waktu itu direkam juga sama Mbak Ica, cuman rekamannya itu rusak ya karena tersimpan di HP, HP-nya rusak sehingga nggak bisa diakses lagi link Google Drive-nya. Makanya kemudian saya berinisiatif bikin acara ini dan saya minta tolong direkam. Beberapa waktu lalu saya minta tolong Mbak Nabila, ya, acara serupa seperti ini direkam oleh Mbak Nabila, cuman Mbak Nabila pakai paketan bukan WiFi sehingga hasil rekamannya jelek. Sehingga saya minta diulang gitu pada hari ini. Mohon maaf ya, mungkin jadinya monoton karena nggak ada semacam dialog gitu ya. Kalau dulu kan zaman Mbak Ica dulu sama Delta sama Erminda ada wawancara gitu, model wawancara. Izin bertanya, Pak. Iya ya, silakan. Oke, dari cerita tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, mungkin saya ingin tahu bagaimana cara Bapak Budi untuk tetap menjaga motivasi untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Karena dari cerita yang sudah dipaparkan, itu jalannya bukan yang lancar-lancar. Jadi saya ingin tahu bagaimana Bapak menjaga semangat untuk tetap maju dan tetap berusaha untuk memperjuangkan Iya, dari terima Bapak. kasih. Iya, makasih ya Mbak Sita ya. Ini sebenarnya nggak gampang gitu ya. Jadi benar itu saya alami betul gitu. Saya ini kan waktu itu merasa ya, kapan saya bisa
menjadi dosen tetap di sebuah universitas yang mapan gitu ya. Saya nggak berpandangan apakah itu swasta atau negeri. Yang penting ada sebuah perguruan tinggi yang kondisinya mapan, yang mau menerima saya sebagai dosen tetap gitu. Dan itu selalu saya panjatkan dalam doa saya. Gitu ya. Lama saya belum dapat kesempatan itu, lalu kemudian saya dapat kesempatan itu di UNESA. Satu hal yang eh, salah satu yang memotivasi saya adalah yang yang pertama tentu saja yang paling berperan dalam hidup saya tentu saja orang tua saya. Orang tua saya yang menyayangi saya. Saya punya ibu yang luar biasa, gitu ya, punya anak yang kondisinya disabel tapi nggak merasa malu. Karena ada beberapa kasus keluarga itu yang punya anak yang kondisinya semacam saya. Mereka merasa malu lalu kemudian anaknya itu diasingkan dari pergaulan gitu ya. Sehingga kasihan sekali nggak memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Gitu. Ibu saya nggak seperti itu. Saya oleh ibu saya dibonceng pakai sepeda ontel itu diantarkan ke taman kanak-kanak. Gitu. 1 tahun kemudian saya didaftarkan di SD gitu ya. Itu saya alhamdulillah sekali gitu punya orang tua yang seperti itu. Kakak-kakak saya menyayangi saya. Saya 7 bersaudara. Kakak saya yang 6 itu kondisi fisiknya biasa. Hanya saya yang berbeda. Mereka menyayangi saya semuanya gitu. Nah, ada satu hal yang membuat saya merasa punya peluang ketika saya baca hasil penelitian Harvard University yang mengatakan bahwa kesuksesan seseorang di dunia kerja itu yang 70% disumbang oleh soft skill, sedangkan hard skill itu hanya menyumbang 30% gitu. Iya. Nah, hard skill itu dihasilkan dari kecerdasan intelektual. Ya, orang kalau cerdas untuk belajar sesuatu itu cepat menguasai. Ya, orang kalau IQ-nya tinggi, belajar apapun tuh cepat menguasai gitu ya. Kalau dia sekolah ya rapotnya sangat bagus, kalau kuliah IPK-nya maksimal gitu ya. Ya jadi kalau punya hard skill yang bagus itu ya bagus ya. Kalau kuliah IPK-nya tinggi itu bagus. Tapi sadarilah bahwa itu hanya menyumbang 30% dari kesuksesan ketika masuk dunia kerja. Ternyata yang 70% itu soft skill. Dan soft skill itu dihasilkan dari kecerdasan eh, emosional dan kecerdasan spiritual. Ya, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosional itu bagaimana seseorang bisa mengendalikan emosinya sehingga kalau marah itu sikapnya masih terkendali. Kemudian kalau ada teman kesulitan dia rela untuk membantu. Dia respect pada orang lain gitu ya dan sebagainya. Dan kecerdasan spiritual itu ya kecerdasan yang berasal dari ajaran agama. Agama memerintahkan kita untuk ikhlas. Agama memerintahkan kita untuk bersyukur. Agama memerintahkan kita untuk tidak berputus asa, gitu ya. Dan hal-hal yang positif yang diajarkan oleh agama. Nah, saya merasa bahwa saya masih punya celah, saya masih punya kesempatan. Memang kecerdasan intelektual saya nggak bisa diperbaiki. Itu given dari Allah. Nggak bisa dilatih, nggak bisa dipelajari. Itu given dari Allah. Ya. Nah, tetapi kecerdasan emosional dan spiritual
itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Ya sehingga kalau kecerdasan emosional dan spiritual itu bagus, ini akan bisa menghasilkan soft skill yang ternyata menurut hasil penelitian Harvard University itu kontribusinya 70%. Jadi kalau orang IQ-nya tinggi itu bagus ya, itu bagus. Tapi itu hanya menyumbang 30%, yang 70% itu soft skill. Nah, saya menyadarkan diri saya sendiri ya untuk supaya saya selalu berusaha meningkatkan kecerdasan spiritual saya gitu ya. Ketika bekerja dapat tekanan, saya berusaha untuk tabah, untuk sabar, untuk tegar dalam menghadapi tekanan. Dan bukan berarti nggak ada tekanan gitu ya. Zaman saya di ISEI, saya pernah dapat pimpinan ketua ISEI itu yang orangnya saklek, yang perfeksionis gitu ya. Dan kerja itu harus sempurna, harus bagus. Gitu. Dan saya seringkali kena marah waktu itu. Kemudian di samping juga ada beban pekerjaan yang berat. Pada saat itu tuh saya ditugasi setiap minggu itu bikin topik talkshow di 2 radio, Sonora sama CCFM. Topiknya apa, kemudian narasumbernya siapa harus saya plot, ya. Saya hubungi, dibantu oleh kawan saya. Semula itu yang nangani Profesor Wilopo almarhum ya, ketua ISE itu, tapi kemudian diserahkan ke saya selanjutnya. Jadi saya habis ngajar gitu langsung ngadep komputer nangani pekerjaan talkshow radio itu, dan jadwal kuliah juga padat ya, jadwal ngajar padat, dan sampai pada saat itu saya mengalami kelelahan baik secara fisik maupun secara mental gitu. Dan kemudian saya jatuh sakit. Saya dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar. Kadar gula saya sempat naik gitu, tapi bukan diabetes ya, hanya karena pola makan dan pikiran gitu, kecapean. Lalu kemudian saya dipindahkan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo di Poli Jiwa. Ya. Sorry ya, ini menurut saya bukan aib ya, tetapi ada sesuatu yang mesti saya sharingkan gitu ya ke orang lain. Karena dengan cerita seperti ini beban pikiran saya itu berkurang 50% gitu. Jadi saya sebenarnya butuh sharing gitu. Dan alhamdulillahnya saya bukan orang introvert. Saya ketika saya ada tekanan pikiran, saya cerita ke orang lain, ke orang-orang yang terdekat. Jadi saya dirawat di Poli Jiwa di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu selama 1 minggu, dan pada saat itu nggak terkontrol ya, sudah kondisi dari sisi fisik capek, dari sisi kejiwaan saya capek gitu. Dan sebelum itu waktu di Siti Hajar itu saya itu merasa bahwa saya sudah lelah, saya sudah capek gitu ya. Dan saya punya niatan ketika keluar dari rumah sakit itu, nanti saya akan sholat di rumah itu. Saya ambil air wudhu lalu sholat. Di dalam sholat saya itu saya mau pasrah gitu, ya. Monggo, kalau misalnya mau dipanggil sekarang ya monggo gitu. Intinya seperti itu ya, yang saya niatkan gitu. Nah ternyata ketika saya habis sholat, kemudian saya mulai takbiratul ikram itu, kemudian sudah nggak bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bilang, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Itu badan saya itu nggak bisa saya gerakkan. Gitu. Nah saking banternya saya meneriakkan kata-kata la ilaha illallah itu, lalu tetangga saya itu berdatangan.
dan kemudian menolong saya diangkat. Jadi badan saya terbujur kaku, saya diangkat kemudian ditidurkan di ranjang di dalam kamar itu. Kemudian ada suara yang masuk ke dalam tubuh saya yang mengatakan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah gitu. Berkali-kali kata itu diteriakkan ke saya dan saya ikut menirukan kata-kata itu. Gitu. Kemudian saya mulai sadar gitu. Saya memaknai bahwa itu Allah mengirim malaikat untuk memberikan petunjuk pada saya bahwa bukan saatnya sekarang Budi, kamu masih diberi kesempatan gitu. Intinya seperti itu ya. Maka kemudian saya dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo dan dirawat selama 1 minggu. Dan itu menjadi titik balik dari kehidupan saya. Artinya dari orang yang banyak mengeluh, dari orang yang merasa hidup ini berat gitu ya, menjadi orang yang perlahan-lahan berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, menjadi orang yang step by step berusaha untuk ikhlas, untuk bersyukur, untuk tabah, sabar, tawakal gitu ya. Nah, itu menjadi titik balik saya itu ketika usia saya menjelang 40 tahun. Ya. Saya mulai berusaha dan saya membangun kecerdasan spiritual saya. Gitu. Dan ketika itu saya lakukan, maka kemudian pertolongan Allah itu datang. Ya. Sekitar tahun 2014 itu, UNESA itu mengadakan rekrutmen dosen tetap non-PNS. Untuk jadi PNS itu usia nggak boleh lebih dari 35 tahun, sementara saya sudah lewat banyak. 2014 itu usia saya sudah 48 tahun. Nah, karena saya kenal baik sama Pak Eko, Bu Yun, dan Bu Santi, dan juga Pak Tuyarto, ya, karena ikatan pertemanan yang dibangun ketika mereka minta tolong saya dalam mengerjakan tugas kuliah di S2 Manajemen UNER, ya, maka kemudian ada ikatan emosional di antara kami. Nah, pada saat rekrutmen dosen tetap non-PNS di UNESA itu, maka ada dukungan dari mereka ya. Ya, kalau tes tulisnya standar tes tulis, tapi ketika wawancara itu ada dukungan dari mereka. Gitu. Dan saya kira orang UNESA baik semua ya. Orang UNESA itu baik sekali. Saya merasa bahwa Allah tuh ngirim orang-orang yang baik hati untuk menolong saya. Gitu. Ya, ini bukan kebetulan. Kalau menurut saya nggak ada kejadian di dunia ini yang kebetulan. Semua rancangan Allah, termasuk apa yang saya alami. Nah, Pak Eko itu orang yang tulus ya, membantu saya ikhlas ya, orang yang ikhlas. Gitu. Saya itu baru tahu kalau saya dibela mati-matian di depan rektor UNESA, itu bukan dari Pak Eko yang cerita ke saya, tapi dari orang lain. Gitu. Jadi ceritanya gini, Pak Setio Budiadi, mantan dekan Fakultas Ekonomi UNESA, ya beliau pendiri Fakultas Ekonomi UNESA ya, karena beliau yang mengurus pendirian Fakultas Ekonomi UNESA. Dulu namanya Fakultas Ekonomi, belum Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi ceritanya gini, Pak Setio Budiadi itu mantu
istrinya Pak Setio Budiadi itu teman saya di Unesa, khusus namanya. Waktu itu nggak diundang ya, nggak tahu beliau lupa atau memang nggak ngundang banyak gitu. Saya nggak diundang, saya merasa nggak enak gitu untuk tidak datang. Satu minggu kemudian saya datang ke rumahnya, kemudian ngobrol-ngobrol dengan Pak Setio Budiadi. Dek Budi, sama niku dibela loh sampai Pak Eko di hadapan Rektor Unesa. Jadi Rektor Unesa itu sempat ngomong, buat cari yang muda gitu, yang masih yang masih gesit, masih energik gitu. Waktu itu Profesor Muklas Samani ya, rektornya. Kemudian Pak Eko tuh bilang, lo Mas Budi itu konsultan di ISEI gitu. Banyak proyek-proyek penelitian tuh Mas Budi yang tangani gitu ya. Padahal itu berlebihan kata-kata itu. Saya tuh cuma staf peneliti yang bantu beberapa proyek penelitian di ISEI gitu. Ya, saya tahu Pak Eko itu membela saya ya di depan rektor gitu. Maka kemudian syarat untuk lowongan dosen ketiga itu umurnya dipanjangkan ya 48 tahun, dan saya memenuhi syarat untuk melamar sebagai dosen gitu ketika itu. Nah, di titik ini saya merasa bersyukur ya bahwa Allah mengirim orang-orang yang baik hati untuk menolong saya gitu, sehingga saya masih diberi kesempatan gitu. Itu yang saya alami ya Mbak Sita ya. Jadi saya berusaha membangun kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, sehingga melalui dua kecerdasan itu, maka kemudian tantangan-tantangan hidup, termasuk tantangan di dunia kerja ini bisa saya lalui, bisa saya jalani. Dan alhamdulillah saya bisa survive gitu ya saat ini. Saya kira seperti itu ya. Mungkin kalau ada yang lain yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan, silahkan. Pak mau bertanya, Iya, silakan. waktu kondisi Bapak yang down banget itu ada diagnosa penyakit atau memang hanya kelelahan bekerja saja? Jadi sebenarnya ada dua hal ya. Pertama, secara fisik saya memang jadwal saya padat dan itu melelahkan. Rumah saya di Sidoarjo. Ketika itu saya perjalanan pulang pergi rumah itu saya naik motor dan itu saya sangat melelahkan sebenarnya. Walaupun kadang-kadang tidur di ICI ya, sampai sekarang saya tidur di ICI, malahan sekarang tiap hari ya, hari Senin sampai Senin saya diantar anak saya, misal eh, apa ke ICI, kemudian nginep ke ICI, di ICI sampai hari Jumat saya dijemput gitu ya untuk menghemat tenaga. Saya nggak bisa seperti dulu ya, nggak kuat seperti zaman masih muda. Tapi zaman itu saya kuat ya. Saya nggak bisa nyetir mobil, tapi saya bisa naik motor. Dan oleh karena itu saya bisa ngerangkep ngajar di mana-mana karena saya bisa naik motor. Nah, secara fisik saya lelah, dan yang lebih fatal itu secara psikologis saya lelah, saya capek, saya merasa berat menghadapi keadaan saat itu gitu ya, sehingga itu yang membuat saya jatuh sakit. Problem fisik nggak terlalu dominan ya ketika itu, tapi lebih pada problem psikologis gitu ya. Dari ketua ICI yang sangat baik seperti Pak Cuk gitu ya, saya mungkin perlu cerita beliau ya. Jadi Pak Cuk itu sudah wafat tahun 2021 ya, kena COVID, dan beliau orang yang sangat baik ya, makanya banyak menginspirasi saya ya.
salah satu kebaikan beliau itu ya jelas ya saya bisa merintis karir sebagai dosen. Beliau yang menjadi orang yang membuka pintu gitu ya terhadap terhadap apa yang saya lalui gitu. Dan yang kedua, Pak Cu ini orang yang dekat sama mahasiswa. Ya, bukan hanya saya, ya banyak teman-teman yang bahkan lebih dekat dengan Pak Cu gitu ya ketimbang saya. Jadi beliau tuh orang yang selalu mendorong orang muda untuk maju gitu ya, untuk berprestasi gitu. Ya termasuk mahasiswanya, dosen-dosen muda gitu didorong untuk maju ya. Makanya ketika beliau wafat itu, ketika tahlilan 40 harinya, itu beberapa tokoh datang ya. Salah satunya Profesor Erani Yustika dari Universitas Brawijaya. Beliau tuh cerita bahwa Pak Cu itu adalah orang yang senang mendorong ekonom muda untuk maju dan tidak merasa iri ketika ada ekonom muda yang naik daun, yang karirnya melejit gitu. Itu nggak pernah merasa iri gitu. Jadi Pak Cu ini bukan hanya menjalin hubungan baik dengan ekonom muda di UNER, tetapi juga dari Universitas Brawijaya. Ya, salah satunya Profesor Erani Yustika itu. Nah, itu sangat menginspirasi saya. Dan ada salah satu dosen kami dari UNER itu, beliau ngambil S2 di University of Colorado. Dan Pak Pungki namanya. Nah, pada saat meninggalkan Indonesia, itu beliau berangkat sendirian. Jadi keluarganya di Surabaya itu. Dan kondisinya kekurangan. Beasiswanya itu nggak cukup untuk biaya hidup di Amerika, apalagi ngirimi keluarganya di Surabaya. Nah, Pak Cu itu sebagai temannya Pak Pungki, itu menggalang dana setiap bulan ya. Jadi beliau tuh nyumbang, termasuk ngajak teman-temannya untuk nyumbang. Ketika terkumpul itu kemudian diserahkan ke Bu Pungki untuk biaya hidup anak istri dari Pak Pungki itu selama ditinggal kuliah di Amerika. Itu yang beliau lakukan. Jadi beliau orang yang dermawan, orang yang ikhlas menolong. Itu yang sangat menginspirasi saya. Ya, saya ingat juga beliau orang yang jujur, orang yang punya integritas tinggi. Waktu ISEI mengadakan fundraising, ya, penggalangan dana, ya. Ceritanya ISEI itu beli aset berupa gedung, sehingga sekarang ini kantor ISEI ini sudah milik sendiri. Itu dibeli tahun 92, 93 itu. Lalu kemudian dilunasi tahun 95. Setelah itu diurus sertifikatnya. Ya, sertifikatnya di atas namakan yayasan. Nah, pengurusannya itu butuh biaya yang lumayan besar gitu. Maka kemudian Pak Cu menggalang dana, lalu mengadakan rapat pengurus. Di antara yang hadir itu adalah almarhum Pak Made Putra, Direktur Keuangan PT Ajinomoto Indonesia. Ya, Pak Made Putra itu nyeletuk. Gini aja Pak Cu, Pak Cu datang aja ke Ajinomoto kasih ceramah pegawai saya. Nanti pulang saya kasih uang saku gitu. Nah, beliau berangkat ke Ajinomoto di Mojokerto itu ceramah MSDM ya, MSDM untuk pegawai Ajinomoto. Pulang tuh dikasih uang 5 juta dan 2 kali ya, jadi 10 juta total. Pak Cu itu sama sekali nggak ngambil sepeser pun ya, padahal beliau mengeluarkan biaya untuk transportnya ya, mobil kemudian ada sopirnya gitu ya, sama sekali nggak ngambil itu. Nah kemudian saya kira banyak teman-teman UNER itu yang sangat dekat sama beliau karena memang beliau sangat dekat, sangat mendorong supaya mahasiswanya maju. Ya salah satunya saya itu
ya seperti dianggap seperti anaknya gitu ya. Saya pernah disurati ketika saya di Kediri, ya ada info lowongan pada saat itu. Gitu. Dan yang menganggap beliau itu guru terbaik bukan hanya saya. Kakak kelas saya itu selisih 5 tahun ya, Dr. Budi Purwandaya itu juga menganggap beliau itu guru terbaik buat beliau gitu. Nah ceritanya gini, eh, Dr. Budi Purwandaya ketika itu belum dokter ya, baru lulus S1. Nah S2-nya dia juga sama seperti Pak Pungki di University of Colorado. Nah pada saat liburan semester itu dia pulang ke Indonesia, dia ingin membawakan oleh-oleh buku gitu untuk guru terbaiknya Pak Ju. Gitu. Kemudian di sela-sela buku itu diselipkan tulisan. Gitu. Kemudian buku itu diserahkan ke Pak Ju. Setelah dibuka tulisannya, bunyinya itu, Pak Ju, thank you for opening my eyes of the beauty of economy. Pak Ju, terima kasih Anda telah membukakan mata saya untuk bisa melihat betapa indahnya ilmu ekonomi. Itu Budi Purwandaya yang nulis seperti itu. Ya. Saya nggak ikut nulis gitu, tapi saya diceritani Pak Cuk sehingga saya tahu gitu. Ya, ini adalah sebuah kata-kata mutiara yang ditulis oleh seorang murid yang sangat menjunjung tinggi gurunya. Dan ini bukan tulisan saya, yang nulis bukan saya, tapi saya merasa bahwa tulisan ini mewakili isi hati saya. Jadi beliau banyak mengajarkan ilmu pada saya. Dan sekalipun saya banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan, ya Allah itu adil ya. Allah itu adil. Saya dikasih kelebihan juga, walau sedikit gitu ya. Salah satu yang saya miliki adalah saya ini bisa nulis. Dan itu karena didikan dari Pak Cuk. Jadi ceritanya pada saat Pak Cuk menjadi ketua ICI Surabaya, beliau sering diundang seminar dan karena jadwalnya padat nggak sempat bikin tulisan. Kalau dulu makalah ya, jadi makalah dalam MS Word itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan pembicara narasumber seminar itu cukup memaparkan PPT. Dulu makalah dan saya yang ditugasi gitu. Ya, kenapa kok nggak yang lain gitu? Saya selalu yang diminta untuk menulis makalah oleh beliau gitu. Ya mungkin saja beliau memandang bahwa tulisan saya bagus gitu ya. Dan itu juga terjadi pada Pak Eko ya. Pak Eko mantan dekan itu juga seringkali minta tolong saya. Mohon maaf ini off the record ya, Mas Fajar ya. Mohon maaf. Jadi apa namanya? Saya diminta oleh Pak Eko bantu disertasi beliau gitu ya. Dan ya menurut beliau tulisan saya bagus. Artinya Allah itu adil ya. Di balik segala keterbatasan yang saya miliki, saya masih diberi kelebihan. Jadi memang nggak gampang, nggak mudah, nggak ringan tantangan hidup yang saya hadapi. Gitu. Ada diskriminasi di pasar tenaga kerja dan itu menjadikan saya menghadapi barrier of entry yang makin kuat gitu yang membuat saya sulit sekali untuk menembus pasar tenaga kerja secara formal. Saya pernah cerita seperti itu ke dosen saya di UNER, Profesor Cipto Hadi Sawaryono. Profesor Cipto Hadi Sawaryono itu S2 S3-nya lulusan Wollongong University Australia. Waktu itu beliau ketua program studi manajemen di UNER.
Saya masuk di manajemen UNER tahun 98 ya. Jadi Pak Eko dan kawan-kawan duluan tahun 97, saya 98 masuk gitu. Nah, saya cerita soal apa yang saya alami gitu. Kemudian Profesor Cipto Hadi itu bilang, ya, orang Australia itu bukan orang Islam, tapi sangat melaksanakan syariat Islam gitu. Beliau ngomong seperti itu. Apa buktinya? Salah satu buktinya di Undang-Undang Ketenagakerjaan di Australia itu, setiap institusi itu wajib untuk merekrut sekian persen harus diisi oleh tenaga-tenaga yang berasal dari kaum disabel, ya, kaum disabilitas gitu. Ya, zaman saya itu diskriminasi di pasar tenaga kerja itu sangat kental, gitu. Ya, sangat kental. Tapi alhamdulillah ya, sekarang ini saya kira sudah mulai lebih bagus. Di institusi pemerintah lowongan CPNS itu saya lihat ada yang dikhususkan harus diisi oleh kaum disabel gitu. Itu sesuatu yang bagus dan di luar negeri jauh lebih bagus dari itu gitu. Ya. Itu yang apa? Ya mungkin Profesor Cipto Hadi terlihat bombastis gitu ya. Tapi faktanya memang itu terjadi. Saya kira seperti itu ya Mas Krisna ya. Kalau ada yang lain yang mau bertanya silahkan. Nah, saya mungkin bisa lanjut ya, masih boleh lanjut ini. Maaf. Iya, Pak. Ya, jadi itu yang kemudian dalam perjalanannya saya kemudian menjadi dosen tetap di UNESA tahun 2014. Tapi bukan berarti bahwa tantangan hidup saya sudah berhenti, sudah hilang gitu ya. Problem psikologis itu dampak negatifnya masih terasa dan nggak bisa dihilangkan 100% gitu ya. Artinya begini, dengan kondisi saya, maka kemampuan saya itu menjadi sangat terbatas. Mengajar itu adalah satu-satunya kemampuan yang saya miliki. Gitu. Di luar ngajar itu saya nggak punya kemampuan. Nah, celakanya bahwa pekerjaan dosen itu nggak cuma ngajar. Ya, ada pekerjaan yang lain, ada penelitian, ya, ada pengabdian gitu ya. Kalau penelitian masih oke lah ya. Pengabdian itu ada kemampuan di luar di luar ngajar gitu yang dibutuhkan. Dan itu membuat saya merasa bahwa saya menjadi kurang berkontribusi gitu ya di dalam tim itu. Itu yang menjadi problem buat saya. Gitu. Zaman saya sebagai dosen LB di UNESA, saya cuma ngajar, ya selesai ngajar saya keluar dari kampus, nggak ada kewajiban pekerjaan yang lain gitu ya. Sementara ketika jadi dosen tetap saya harus mengerjakan sesuatu di luar ngajar sesuai tuntutan dari seorang dosen tetap. Gitu. Maaf, Mas Fajar masih gabung ya? Saya mohon maaf karena harus cerita tentang sesuatu yang mungkin terkait dengan aktivitas pekerjaan di kampus di UNESA ini. Tapi ini adalah fakta yang saya hadapi dan saya saya tidak mengatakan bahwa dampak negatif itu sudah bisa 100% saya hilangkan gitu. Enggak ya. Jadi pengaruh negatif itu masih saya rasakan gitu. Enggak 100% hilang, tapi saya berusaha untuk mengupayakan agar supaya dampak negatif itu seminimal.
Dan sekarang ini saya merasa bahwa saya sudah berdamai dengan problem yang saya hadapi. Ya. Artinya begini ya, saya sering kali ngomong ke mahasiswa, berapapun seberapapun kesalahan yang dibuat oleh mahasiswa, sebanyak itu pula saya akan memaafkannya. Gitu. Saya ini orang yang pemaaf, jadi apapun kesalahan orang lain, saya akan memaafkan. Gitu. Iya. Tapi ternyata memaafkan orang lain itu harus juga diimbangi dengan memaafkan diri sendiri. Gitu. Jadi dulu itu saya seperti merasa saya kecewa dengan diri saya sendiri karena ada banyak kekurangan yang saya miliki. Saya merasa nggak bisa menerima dengan kekurangan yang ada pada diri saya. Nggak bisa memaafkan diri saya sendiri. Itu problem yang saya alami. Saya mudah sekali untuk memaafkan orang lain. Saya seringkali ngomong ke mahasiswa ketika melakukan kesalahan, manusia yang baik itu bukan manusia yang nggak pernah melakukan kesalahan. Manusia yang baik adalah manusia yang ketika berbuat salah, segera menyadari kesalahannya, meminta maaf pada orang yang disalahi, dan memperbaiki diri. Gitu. Ya. Tapi memaafkan diri sendiri itu buat saya dulu itu sulit gitu ya. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya punya kekurangan dan keterbatasan seperti ini? Tapi lambat laun kemudian saat ini saya sadar bahwa saya harus memaafkan diri saya sendiri. Gitu. Artinya ya sudah, terima aja gitu. Dan alhamdulillahnya adalah saya berada di lingkungan yang sangat baik menurut saya. Orang-orangnya sangat baik. Orang-orangnya memaklumi kekurangan dan kesalahan saya. Dan oleh karena itu, maka kemudian saya bisa diterima ya, di lingkungan itu. Gitu. Baik di UNESA, di ISEI, gitu ya. Di UNESA, saya kira semua orang di UNESA baik. Ya. Saya mungkin cerita kebaikan Pak Eko, Bu Yun itu baik sekali, ya Pak Duyarko sangat baik. Gitu. Kemudian Prof. Anang juga saya dijadikan satu tim dengan beliau di penelitian beliau. Di ISEI ada Mbak Maya sehari-hari menangani di kantor ISEI. Kemudian dulu ada Pak Cuk yang banyak memberikan kesempatan pada saya dan yang lain gitu ya. Jadi menurut saya kalau kita membangun kecerdasan spiritual dengan melaksanakan ajaran agama, menciptakan diri kita menjadi orang yang ikhlas, orang yang bersyukur, orang yang tabah, sabar, tawakal, maka kemudian Allah tuh akan ngirim orang-orang yang baik hati untuk menolong kita dan memberikan jalan bagi kita. Gitu. Intinya seperti itu. Ya, saya kira seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ya. Kalau saya ngomong sendiri capek juga ya. Nah, mungkin terakhir saya ingin ngomong tentang kenapa lahir keluarga Uri ya. Jadi ceritanya tuh begini, saya terinspirasi oleh pertama Pak Cu ya, orang yang dekat dengan mahasiswa gitu. Dan efeknya positif sekali ya. Beliau itu adalah seorang inspirator, sangat menginspirasi dalam setiap ngajar di kelas maupun dalam pergaulan di luar kelas terhadap mahasiswanya. Sehingga itu sangat menginspirasi saya tentang kedekatan seorang dosen pada mahasiswanya. Kemudian di UNESA saya kira semua orang baik. Salah satunya Bu Ir, Bu Sri Setio Iriani. Saya kira mungkin semuanya sudah kenal sama beliau.
Ya, kecuali yang semester baru mungkin yang belum pernah diajar beliau. Salah satu hal yang menginspirasi saya dari Bu Ir adalah Bu Ir itu dulu sangat dekat sama mahasiswa, mungkin juga sampai sekarang ya. Tapi yang dulu saya amati itu memang beliau waktu itu menjabat sebagai wakil dekan 3 kalau nggak salah ya. Itu banyak mahasiswa yang dilibatkan di aktivitas beliau, kegiatan penelitian, pengabdian gitu. Dan ya sambil melibatkan di kegiatan beliau memang banyak membimbing gitu. Dan setelah lulus banyak yang sukses ya. Dan mereka merasa bahwa kesuksesannya itu salah satunya adalah bimbingan dari Bu Ir gitu ya. Sehingga mereka merasa sangat berterima kasih pada Bu Ir. Nah, rasa terima kasih itu salah satunya diwujudkan ketika Bu Ir itu ulang tahun. Ya. Bu Ir ulang tahun, kemudian mereka ngasih kejutan ulang tahun, tempatnya di G5 itu. Dulu belum ada gedung G5, jadi yang terbaik adalah belum ada gedung G6 ya. Yang terbaik adalah gedung G5 itu. Dan waktu itu mereka bawa kado ya. Kita ngumpul semua, bukan hanya dosen-dosen yang dulu jadi bimbingannya Bu Ir seperti Bu Rosa, kemudian Pak Jainur, Bu Yuyun gitu ya. Ada juga yang di Pelindo Teluk Lamong itu Mbak Andra itu ya, waktu itu datang itu bawa kado mereka. Kemudian kami semua ngumpul para dosen. Lalu mereka bilang, Bu Ir, ayo dibuka kadonya. Satu persatu kado itu dibuka. Ada yang kado beneran, ada yang bujuk-bujukan. Jadi ada kado itu setelah dibuka itu, oh ini baju saya ini pasti ulahnya Budian gitu. Jadi kapan hari itu Budian pinjam baju saya, kemudian ini dikembalikan ya, dikemas dalam bentuk kado gitu. Mereka ketawa semua gitu. Terus mereka itu bikin tulisan di styrofoam, ya, di styrofoam itu besar sekali. Gitu. Kemudian Bu Ir disuruh baca, gitu. Ayo Bu Ir dibaca, gitu. Nah bahasanya tuh puitis sekali, saya nggak hafal ya tulisannya apa. Tapi ketika Bu Ir baca itu, beliau menangis, ya. Dan ketika lihat Bu Ir menangis, saya itu ikut menangis, gitu. Dan dalam hati saya, oh harusnya jadi dosen tuh seperti ini, ya. Artinya membimbing mahasiswa, kemudian mahasiswanya bisa sukses, dan ketika sukses mereka merasa bahwa kesuksesan ini sebagian adalah dari bimbingan yang dilakukan oleh sang dosen. Dalam hati saya ingin seperti ini. Gitu. Maka kemudian saya berpikir ya, di satu sisi bahwa saya ini anak saya cuma satu, gitu ya. Ya alhamdulillah saya punya anak satu. Ya, Rizal itu anak yang soleh, anak yang berbakti, ngerti, sangat ngerti dengan kondisi orang tua. Gitu. Alhamdulillah sekali. Tapi sebenarnya saya ingin punya anak lebih dari satu. Maka kemudian saya punya ide ya, timbul ide. Oh kalau gitu ngambil anak angkat aja, mahasiswa jurusan manajemen. Gitu. Maka kemudian saya mulai menawari. Yang pertama saya tawari itu Mbak Dina, anggota keluarga Huri yang pertama. Mbak Dina itu angkatan 2014. Waktu itu dia ikut membantu acaranya ISEI. ISEI itu punya acara nasional waktu itu, Kongres ISEI di Hotel Bumi Surabaya sini. Event besar nasional ya, dari mana-mana datang ke Surabaya, cabang-cabang ISEI di seluruh Indonesia. Maka butuh kepanitiaan yang didukung oleh mahasiswa. Ya. Beberapa perguruan tinggi diminta bantu mahasiswanya, termasuk dari UNESA. Salah satunya Mbak Dina itu.
Kemudian selesai acara itu Mbak Dina main di ICI itu, dia duduk di kursi di ruangan saya gitu. Terus saya bilang, Din, saya pengen Dina jadi anak angkat saya gitu. Saya bilang seperti itu, dia nggak jawab gitu. Rupanya dia ingin ngomong ke orang tuanya gitu. Dan alhamdulillah orang tuanya itu menyetujui. Jadi kami itu diundang gitu, datang ke rumahnya, diajak makan malam gitu. Jadi suasananya sangat persaudaraan ya, sehingga apa ya mereka welcome gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu Ruri itu bapak ibunya tandiknya UNESA. Ya, waktu itu di ruang baca Fakultas Ekonomi itu saya ngomong, Ruri, saya tahu orang tua Ruri itu secara finansial jauh di atas saya, tapi saya ingin Ruri jadi anak angkat saya. Oh iya Pak, saya senang sekali gitu. Saya dulu punya guru yang sangat dekat sama saya seperti orang tua sendiri gitu. Dan orang tuanya juga apa membolehkan gitu. Kemudian yang ketiga Sakti itu anak Kediri. Saya juga dari Kediri, beda kecamatan gitu. Itu orang tuanya sederhana ya, bapaknya itu kondektur. Dia bisa kuliah di UNESA karena beasiswa bidik misi dulu namanya ya. Kemudian yang keempat itu adalah Hilin ya. Hilin itu apa namanya? Rumah orang tuanya di Gedung Toro. Dan bertambah banyak gitu ya. Akhirnya kemudian lahirlah keluarga Hore ini. Jadi sejarahnya seperti itu ya. Nah, saya merasa begini, bahwa melalui hubungan bapak angkat dan anak angkat itu, ya, level hubungan bapak angkat anak angkat itu lebih tinggi ketimbang sekedar hubungan dosen mahasiswa ya. Karena melalui hubungan yang seperti itu, saya merasa akan lebih leluasa untuk transfer ilmu, sharing knowledge, sharing pengalaman seperti sekarang ini. Ketimbang sekedar hubungan antara dosen dan mahasiswa. Ya, sehingga saya merasa bahwa transfer ilmu, sharing knowledge, menginspirasi dan memotivasi mahasiswa saya itu lebih intens ketika level hubungannya itu antara bapak dan anak gitu. Itu yang yang menjadi motivasi gitu ya. Dulu awalnya kami cuma bertujuh anggotanya itu, saya, Ibu Rizal, Mbak Dina, Mbak Ruri, Mbak Sakti, sama adiknya Mbak Dina, 7 orang itu. Kami makan-makan di CSDW, kolam pancing CSDW di daerah Candi itu. Kemudian kami foto-foto. Nah, untuk upload foto itu lebih mudah kalau ada WA group. Maka kemudian Mbak Dina itu yang bikin WA group. Ya, keluarga Hore itu yang dipakai sampai sekarang menjadi keluarga Hore itu. Kalau ada pertanyaan ya silakan, jangan menunggu saya selesai cerita. Nah, jadi melalui pola keluarga Hore itu saya berusaha untuk bisa membimbing lebih intens ya, terhadap mahasiswa saya gitu. Dan beberapa mahasiswa yang tergabung di dalam keluarga Hore itu menjadi bimbingan skripsi saya ya. Yang semester ini ada Mbak Ane, saya lihat Mbak Ane bergabung, kemudian Mbak Dina ya, Mbak Dina juga bimbingan saya, Mbak Ainun. Maaf ya, saya kena radang beberapa hari, batuk, ada batuknya, jadi saya menyempatkan diri untuk berobat ke klinik UNESA. Dikasih 2 macam obat, alhamdulillah agak mereda gitu, sehingga saya bisa bercerita di malam ini.
Eh, jadi seperti itu, dan pada saat saya mengalami kondisi sakit ya pada tahun 2005 itu, saya cerita ke Mbak Yu saya ya, Mbak Yu saya yang nomor 6 itu di atas saya itu mendalami agama beliau, dan ketika saya cerita itu beliau ngomong, "Eh, nanti eh, pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab gitu. Pertanyaan dalam hidup saya maksudnya." Mbak Yu saya itu ngomong seperti itu, saya masih belum jelas ya. Pertanyaan itu maksudnya pertanyaan seperti apa. Tapi belakangan ini saya kemudian jadi tahu, jadi paham gitu. Ada beberapa pertanyaan yang menjadi teka-teki dalam hidup saya. Yang pertama itu adalah kenapa Allah menciptakan saya dengan kondisi yang berbeda dengan orang lain. Dulu itu saya mencari-cari jawaban dari pertanyaan itu ya. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah dapat jawabannya. Insya Allah jawabannya adalah kalau saya struggle, saya berjuang, dan saya bisa survive, maka insya Allah ya mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain untuk lebih rajin dalam berjuang, ya, untuk lebih termotivasi, ya, untuk lebih lebih giat, lebih gigih dalam berjuang gitu ya. Karena mereka menghadapi kondisi atau memiliki kondisi yang lebih baik ketimbang kondisi saya gitu ya. Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah kenapa kondisi fisik saya yang sudah berbeda dengan orang lain itu masih ditambah pula dengan kondisi psikologis yang juga bermasalah gitu ya. Bukannya itu akan memperberat kondisi saya gitu. Tapi alhamdulillah saya sudah dapat menemukan jawabannya sekarang, bahwa dengan kondisi kejiwaan saya yang juga mengalami masalah, maka saya menjadi orang yang lebih peka, lebih cepat tergerak, lebih segera menolong gitu. Ketika ada orang-orang yang mengalami problem, yang mungkin problemnya nggak persis sama dengan saya, tapi implikasinya menimbulkan tekanan, menimbulkan problem psikologis gitu yang berat. Itu saya dengan cepat akan berusaha untuk memberikan pertolongan. Karena ketika melihat orang seperti itu, saya seperti melihat diri saya sendiri. Dan ketika saya menolongnya, itu seperti saya menolong diri saya sendiri gitu. Dan ada kebahagiaan yang tercipta dari sana. Itu yang saya rasakan. Ya. Nah, contoh konkretnya begini. Ini sayang Mbak kita nggak hadir ya. Tadi itu sudah janji mau hadir. Mbak kita bimbingan saya, dia itu lulusnya molor ya, angkatan 2012, sampai hampir habis masa studi 7 tahun itu. Ya. Dan nggak tahu dulu tuh bimbingan siapa, kemudian dioper ke saya oleh Pak Diarko jadi bimbingan saya. Dan pada saat bimbingan itu hari ini muncul gitu, 1 bulan kemudian ngilang, ya 2 bulan muncul lagi gitu, seperti itu. Lama-lama itu saya jengkel, saya marahi. Bimbingannya selalu di ICI ya. Saya marahi, kamu itu ngerjakan skripsi kok nggak serius gitu. Kok lama ngilang, baru muncul lagi gitu. Saya tanya, apa kamu punya problem? Iya Pak, saya ada masalah. Masalah apa? Bapak ibu saya itu pisahan,
belum resmi cerai tapi pisah gitu ya. Dan ada problem lain Pak yang lebih berat dari itu. Apa? Saya itu dari awal mau masuk UNESA itu nggak disetujui sama orang tua saya. Loh kenapa? Karena orang tua saya nggak punya biaya Pak untuk membiayai biaya kuliah gitu. Makanya dari awal itu semester 1 saya sudah mencari kerja, nyambi kerja gitu. Dengar dia cerita seperti itu, spontan saya langsung nangis gitu. Saya nangis, saya menyesal tuh. Kenapa harus saya marahi gitu? Anak ini butuh bantuan. Kenapa harus saya marahi gitu? Sampai kemudian mau pulang itu saya kasih uang saku gitu. Dia nggak mau nolak beneran. Saya paksa akhirnya mau. Saya tanya, rumahnya itu di Kepanjen sana ya, Malang. Ya. Tapi dia ngekos di Wiyung karena kerja di Surabaya. Saya tanya, kamu pulang ke Kepanjen atau ke tempat kos? Ke Kepanjen, Pak. Ya sudah, uang ini kamu buat beli bensin gitu. Saya paksa mau menerima dia. Dalam perjalanan pulang tuh saya WA gitu, kamu mau gabung di keluarga Hore gitu. Alhamdulillah dia mau. Gitu. Sampai sekarang beliau anggota keluarga Hore. Satu itu. Yang kedua, ada bimbingan, nggak tahu dulu bimbingan siapa ya, 2015. Oleh Pak Dwiarko dioper ke saya, karena nggak lulus-lulus. Ya. Dioper ke saya, kemudian ya kondisinya memang kemampuannya kurang ya, kemampuannya kurang, nggak sama seperti mahasiswa ya yang lain pada umumnya gitu. Dan dia sepertinya kurang pergaulan gitu, sampai hal-hal yang harusnya tahu dia nggak tahu gitu. Nah kalau dibiarkan kayaknya nggak selesai gitu ya, nggak selesai. Jadi seperti yang saya lakukan terhadap Mbak Gita tadi. Jadi selesainya itu setelah saya carikan bantuan dari mahasiswa bimbingan saya. Jadi saya bilang ke kita kalau kamu nggak bisa mengerjakan skripsi sendiri ya kamu boleh minta tolong kawanmu gitu. Kemudian atau gini aja lah, kamu saya carikan anak bimbingan saya yang bersedia bantu kamu gitu. Yang pertama kali saya minta itu Hilin. Hilin itu anak 2014. Hilin, tolong bimbingan Bapak ini lulusnya molor ini hampir habis masa studi 7 tahun itu tolong dibantu. Oh iya Pak, siap saya bantu gitu. Akhirnya dibantu sama Hilin, mereka sudah kontak-kontakan lewat WA dan ketemu untuk konsultasi bimbingan gitu. Tapi Hilin selesai, itu kita itu belum selesai gitu. Jadi progresnya sangat lambat gitu. Kemudian saya carikan lagi adik kelasnya Susi itu ya anggota grup juga gitu dari Gresik itu. Ya, Susi tolong Mbak kita dibantu ya dia kesulitan ini kasihan kalau nggak selesai kena DO nanti. Oh iya Pak saya bantu. Gitu. Nah progresnya juga lambat sekali gitu. Perkembangannya sangat lambat. Nah, pada saat itu minggu terakhir ya Jumat itu harus ujian. Di hari Selasa itu saya WA kita kamu harus selesai loh ya besok Rabu. Kalau Rabu kamu nggak selesai, saya nggak mau tanda tangan gitu. Saya ancam seperti itu. Maksud saya biar serius menyelesaikan gitu. Tapi Susi saya pesen nih, tolong Susi dibantu ya supaya selesai. Kasihan nanti Mbak kita kalau nggak selesai. Dan kemudian eh, ya masih lambat juga gitu. Tapi karena dibantu Susi akhirnya selesai. Dan hari Jumat itu dia datang ke ruang ujian dan ujian lulus. Kalau masalah kualitasnya ya, terus, eh, apa namanya itu nomor 10 itu yang penting selesai skripsinya dan ujian lulus. Jadi betapa senangnya ketika dia bisa diwisuda gitu. Karena mungkin kalau dosennya nggak peduli belum tentu skripsinya bisa selesai. Nah itu salah satu yang saya lakukan ya. Kemudian yang kedua itu adalah Dimas ya. Dimas itu
apa namanya, angkatan 2015. Itu juga gitu, hampir habis masa studi dan dia juga kemampuannya kurang ya, memang di bawah rata-rata. Nah, saya carikan mahasiswa yang bisa bantu dia. Alhamdulillah kemarin dia sudah yudisium dan artikelnya sudah terbit di jurnal dan dia sudah menjalani wisuda gitu. WA saya, Pak Budi terima kasih sekali gitu. Saya nggak akan melupakan jasa baik Pak Budi gitu sampai bilang seperti itu. Jadi intinya itu ya, itu hikmah yang bisa saya petik gitu. Jadi apa ya? Allah tuh memberikan peran pada masing-masing orang dengan peran yang tidak sama. Jadi sepertinya saya punya misi itu. Gitu. Allah memberikan misi bahwa saya harus melakukan itu gitu. Sesuatu yang positif untuk orang lain. Karena apa namanya ya, hidup ini kan orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain dan apa orang yang sukses itu adalah orang yang baik gitu ya, karena untuk sukses ini kan frame-nya adalah dunia akhirat ya. Jadi konteksnya dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Orang kalau ingin sukses dunia akhirat ya harus menjadi orang yang baik gitu. Nah, orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kendati banyak kekurangan yang saya miliki, banyak keterbatasan yang ada pada saya berusaha saya masih bisa memberikan manfaat gitu buat orang lain. Itu yang selalu saya upayakan. Iya. Nah, pertanyaan terakhir itu gini, kenapa saya ingin punya anak lebih dari satu, tapi anak saya cuma satu gitu. Ya. Kenapa gitu? Nah, ternyata jawabannya adalah supaya saya tergerak, termotivasi untuk ngambil anak angkat gitu. Ya, mahasiswa bukan hanya jurusan manajemen ya. Dari ilmu ekonomi itu ada Mas Rizky angkatan 2017 yang dulu bantu Mbak Maya di ISEI. Kemudian ada Mbak Avita ya angkatan 2000 berapa ya, barusan di wisuda kemarin 2000 2019 ya 2019. Kemudian ada anak apa anak pendidikan ekonomi juga ada ya Mbak Faika. Jadi seperti itu. Akhirnya saya mencari anak angkat dan alhamdulillah anak saya tambah banyak gitu ya. Dan saya merasa hidup saya lebih berwarna. Yang mungkin orang lain tidak merasakan gitu, seperti yang saya rasakan. Itu yang saya alami gitu. Dan saya merasa bisa survive itu karena saya ada orang-orang yang bisa saya curhati, ada orang-orang yang ketika saya cerita soal tekanan hidup, mereka memberikan support, mereka memberikan doa, mereka mau mendengarkan curhatan saya gitu. Ya anak-anak gitu, anak-anak yang ada di keluarga Hore itu banyak kok yang baik hati. Mungkin saya kira semuanya baik hati, cuman kedekatannya dengan saya memang tidak semuanya sama ya. Artinya yang relatif dekat itu banyak memberikan support, banyak memberikan doa, banyak memberikan kekuatan pada saya sehingga saya bisa survive gitu. Saya kira seperti itu ya. Mohon maaf ini mungkin cerita ini terlalu panjang dan membosankan buat kalian gitu. Ya, tapi intinya bahwa setiap orang itu sebenarnya menghadapi cobaan
cuman wujudnya tidak sama. Nah, kebetulan kondisi saya ini spesifik. Saya punya problem ganda, problem di fisik dan kejiwaan, dan oleh karena itu saya menghadapi tekanan, saya menghadapi kendala yang jauh lebih besar ketimbang kalian, gitu ya. Dan wujud kecobaan dan problem yang saya hadapi tentu saja tidak sama dengan yang kalian hadapi, tetapi intinya bahwa kita harus yakin bahwa Allah itu selalu memberikan solusi di balik problem yang kita alami. Jadi artinya bahwa Allah itu tidak hanya memberikan cobaan berupa masalah, tetapi sebenarnya telah menyediakan solusi gitu terhadap masalah itu. Hanya ada kalanya seringkali bahwa datangnya solusi itu tidak selalu bertepatan dengan munculnya masalah. Ada tenggang waktu antara saat masalah itu muncul sampai kemudian Allah Allah sudah memberikan solusi, tetapi kita agak terlambat kemudian bisa menemukan solusi itu, gitu ya. Ada tenggang waktu saat masalah itu timbul sampai dengan solusi itu benar-benar kita peroleh, gitu ya. Itu yang jadi problem. Saya kira itu. Dan saya kira saya harus berterima kasih pertama pada orang tua saya, bapak ibu saya yang mengasihi saya. Saya kira ibu saya adalah orang yang kasih sayangnya paling besar terhadap saya, ya, melebihi saudara-saudara saya, ya. Karena mungkin satu, kondisi saya yang seperti ini, dan yang kedua saya anak terakhir, gitu ya. Biasanya memang kasih sayang yang tertuju pada anak terakhir itu lebih besar ketimbang kakak-kakaknya, ya. Apalagi kondisi saya seperti ini, dan itu saya rasakan, gitu ya. Kemudian bapak saya kira banyak memberikan nasihat, memberikan teladan yang baik untuk saya, kakak-kakak saya, ya. Saya ini orang tua saya nggak punya, orang tua saya sederhana, kakak-kakak saya nggak ada yang kuliah, hanya saya yang sempat kuliah. Dan karena setelah kakak saya bekerja, kemudian bisa membantu untuk meringankan beban orang tua saya dalam membiayai kuliah saya. Zaman kuliah di UNER, saya ikut kakak saya di Bulak Rugem, Surabaya. Sehingga saya tidak perlu ngekos, gitu. Orang tua saya nggak perlu bayar kos. Saya dapat beasiswa Super Semar dulu, ya. Belum ada bidik misi atau KIP, gitu. Beasiswa Super Semar tiap bulan 25.000, gitu. Ya. Itu yang membuat ringan biaya yang ditanggung oleh bapak saya, sehingga saya bisa lulus kuliah. Jadi saya merasa sangat berhutang budi, gitu ya, pada orang tua saya, pada kakak-kakak saya. Dan mertua saya adalah orang yang dermawan, orang yang sangat baik, dan itu sangat menginspirasi saya, ya. Jadi mertua saya itu adalah sebenarnya nggak punya anak, ya. Ibu itu istri saya itu adalah anak angkat. Sebenarnya keponakan diambil anak angkat, gitu. Dan yang dibiayai bukan hanya ibu, saudaranya ibu itu semuanya sekolahnya dibiayai oleh mertua saya. Mertua saya dulu di Pertamina, ya. Waktu meninggal itu pensiunan Pertamina. Jadi hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Dan itu sangat menginspirasi saya, ya, untuk berusaha menjadi orang yang dermawan. Dan sebenarnya sedekah, infak itu kan ukurannya bukan jumlah, ya, jumlah nominal uang, tetapi prosentase sebenarnya. Ya, 100.000
untuk orang yang gajinya 50 juta, tentu jauh lebih kecil ketimbang 50.000 untuk orang yang gajinya cuma 2 juta gitu. Karena persentasenya menjadi lebih kecil bagi orang yang sumbangannya besar itu ya. Tadi aneh ngecat ya. Mana tadi saya mau baca, chatnya kok hilang. Kayaknya mungkin mau izin gitu. Ya silahkan aneh. Jadi seperti itu ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ya. Nah, mungkin satu hal yang lain begini ya, bahwa dalam hubungan antara bapak angkat sama anak angkat gitu ya, itu saya berusaha untuk gini ya, saya merasa saya ini banyak kekurangan, saya ini banyak keterbatasan, banyak salah, banyak dosa gitu ya. Dan amalan saya tidak mampu menjamin kehidupan saya yang baik di akhirat gitu. Sehingga saya harus punya strategi gitu untuk supaya hidup saya baik di akhirat gitu. Dan kalau dalam Islam itu ada 3 hal yang membuat seseorang itu akan terus dapat pahala ketika sudah tidak hidup di dunia ini ya. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian sedekah jariah dan anak soleh dan solehah yang mendoakan gitu. Nah, ilmu yang bermanfaat kebetulan saya guru, saya seorang dosen. Jadi bagaimana saya bisa bukan hanya sekedar transfer ilmu ya, tetapi juga transfer adab, transfer keimanan, ketakwaan, transfer attitude gitu ya. Pendidikan karakter itu saya coba untuk lakukan gitu. Kemudian sedekah jariah saya sudah melatih itu semenjak zaman mahasiswa itu. Saya berusaha menyisihkan uang yang ada di dompet saya masukkan kotak infak di masjidnya UNER itu. Dan ya sekarang sudah berkembang ya. Yayasan Yatim Piatu, kemudian Jumat Berkah gitu ya, semacam itu. Nah, anak soleh dan solehah yang mendoakan. Di posisi anak saya berusaha untuk mendoakan orang tua saya berusaha mendoakan mertua saya berusaha mendoakan guru-guru saya gitu ya. Karena kan sebenarnya dalam konteks Islam orang tua itu ya termasuk guru-guru kita, ustadz kita, ya dosen saya itu saya doakan semua. Termasuk Profesor Mindrowo yang menolak saya itu saya doakan, semuanya saya doakan. Karena beliau telah memberikan ilmu pada saya, beliau telah membayar tunai. Gitu. Itu nggak bisa kita pungkiri. Saya bisa mengajar pada mahasiswa analisis perdagangan internasional, analisis neraca pembayaran, itu ilmu itu saya peroleh dari Profesor Mindrowo. Itu nggak bisa dihapuskan gitu. Jadi saya doakan semuanya. Ya, di sisi lain saya sebagai orang tua saya mengasihi anak-anak saya, baik anak kandung saya maupun anak angkat saya, dan dengan harapan supaya di antara mereka tumbuh rasa kasih sayang dan mau melakukan sesuatu seperti apa yang saya lakukan gitu. Itu yang saya lakukan, yang saya tanamkan. Saya kira seperti itu ya. Mohon maaf ini
terlalu panjang ya apa yang saya ceritakan. Mungkin akan menyita banyak waktu kalian. Monggo saya kembalikan ke Mbak Sita ya. Kalau misalnya ada respon, saya berharap ada respon dari yang hadir di sini. Saya persilahkan. Baik, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain jika masih ada pertanyaan, mungkin bisa langsung bertanya ataupun diketik di kolom komentar jika ada kendala di mikrofonnya. Iya, ini Mas Fajar izin pulang ya karena perjalanan pulang ke rumah. Mas Fajar ini contoh yang baik. Jadi beliau ini apa? Dulu tokoh aktivis ya di kampus itu di Hima atau di BEM di Hima kalau nggak salah ya. Dan motivasinya sangat tinggi. Setelah lulus kebetulan bantu Prof. Anang dan Prof. Anang itu sangat baik ya untuk memotivasi, untuk mendorong supaya orang muda bisa maju gitu. Sampai kemudian Mas Fajar itu lanjut dari S1 langsung S2 di UNESA dan sekarang lanjut S3 di ITS ya. Prof. Anang tuh bilang sebenarnya kan Mas Fajar itu kan biaya sendiri gitu ya, orang tua kan nggak mungkin membiayai S2 maupun S3-nya. Tapi Mas Fajar dilibatkan dalam tim penelitiannya Pak Anang dan dari honor penelitian itu bisa untuk membayar kuliah gitu. Jadi menurut saya Prof. Anang itu orang yang sangat baik ya, yang mendorong mahasiswanya untuk bisa maju dan berkembang. Silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Jadi saya kira apa yang saya sampaikan ini semoga memberikan manfaat gitu ya. Ada hikmah yang bisa dipetik gitu. Karena kan saya seringkali dibilangi oleh guru saya, orang itu nggak ada yang ahli hidup gitu. Semuanya belajar dari orang lain, belajar dari apa yang kita alami gitu. Jadi pengalaman yang kita alami maupun dialami orang lain itu bisa dijadikan pelajaran gitu, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan ini ada manfaatnya ya. Diambil yang baik saja, yang jelek nggak usah gitu. Saya kira itu Mbak Sita ya. Terima kasih. Baik, Pak. Mungkin jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Budi yang telah memberikan gambaran dan cerita-ceritanya. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Mungkin itu saja dari pertemuan malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Warahmatullahi wabarakatuh. iya, terima kasih ya Mbak Abel yang telah membuatkan link, Mas Krisna, Mbak Ainun, Mbak Sita terutama yang jadi pembawa Iya, acara, Pak. Mas Torik, Mbak Rara ya, Mbak Rara, Mbak Dinda, Mbak Dina, ini Mas Rizal juga gabung ya, Mbak Nimas, dan yang lainnya ya, maaf kalau ada yang belum saya sebut ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya Mbak Rinda ya, Mbak Rinda juga. Terima kasih sudah menyempatkan hadir.
Mungkin beberapa di antaranya sudah pernah mendengar cerita saya. Mohon maaf kalau saya harus mengulang cerita yang sama. Mungkin membosankan ya. Semoga bisa dipetik hikmahnya, diambil manfaatnya gitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak.